Di dalam hukum lingkungan sendiri, kita mengenal ada beberapa instrumen. Pertama, untuk proses penegakan hukumnya atau law enforcement-nya itu, kita ada penegakan hukum administrasi. Oke. Yang kedua, kita ada penegakan hukum perdata. Oke. Yang ketiga nanti sebagai the last resort atau sebagai sarana terakhir, upaya hukum terakhir itu adalah penegakan remedium. Betul sekali, Bung Ferdian. Artinya pidana itu menjadi instrumen terakhir. Nah, Lagi siap. Oke, ketemu lagi di Kongko Hukum. Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Saya sedang bersama Bang Muammar. Bang Muammar ini adalah sekarang ASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Nah, saya mau ngobrol tentang hukum lingkungan dengan Bang Muammar. Ini janjinya udah lama nih dengan Bang Muammar. betul. Iya kan? Ya. Setahun lebih nih kita janjiannya. Ya, karena kesibukan masing-masing. Iya, saya sempat, Bang Muammar nggak sempat. Bang Muammar sempat, akhirnya saya sekarang nih baru bisa ngobrol sama Bang Muammar. Betul. Nah, ini soal hukum. Kita mau ngobrol tentang seputar hukum lingkungan, agar sohib Kongko Hukum paham tentang hukum lingkungan dan paling enggak bagaimana mengantisipasi sebelum terjadinya pelanggaran. Gitu ya Bang Muammar ya? Siap. Oke, nah jadi Bang Muammar ini sudah sarjana hukum dan magister hukum. Sudah beberapa tahun magister hukumnya ya, kalau saya kan baru. Ya nggak? Ya. Jadi yang kita ingin tanyakan nih kepada Bang Muammar bahwa bagaimana sih tentang hukum lingkungan, tentang limbah, kemudian itu bisa dikatakan sebuah pelanggaran. Nah itu yang kita mau tanyakan Bang Muammar. Ya, terima kasih Bung Ferdian atas kesempatan yang diberikan. Pertama saya mengucapkan apresiasi karena memang pada hari ini kita bisa berjumpa ya. Di tengah-tengah kita hampir 1 tahun lebih ya untuk membuat janji karena satu dan lain hal kita sibuk dengan agenda masing-masing. Oke, berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan, mungkin sebelum kita masuk pada substansi, pertama, kalau kita bicara hukum lingkungan, tentu kita akan bicara pada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini ada hal yang menarik nih, Bung Ferdian, bahwa dibandingkan Undang-Undang 23 tahun 97, itu frasanya menggunakan pengelolaan. Nah, sementara di Undang-Undang 32, sebelum pengelolaan itu ada perlindungan. Jadi ada makna penting di situ karena yang ditekankan itu bukan sekedar pengelolaan tapi perlindungan dulu, baru pengelolaannya. Jadi aspek pencegahan, aspek mitigasi terhadap lingkungan hidup itu menjadi hal yang utama. Sehingga pengelolaan itu adalah harus sejalan dengan nilai-nilai filosofis. Itu satu. Nah, yang kedua, di dalam hukum lingkungan sendiri, kita mengenal ada beberapa instrumen. Pertama, untuk proses penegakan hukumnya atau law enforcement-nya itu, kita ada penegakan hukum administrasi. Yang kedua, kita ada penegakan hukum perdata. Yang ketiga nanti sebagai the last resort atau sebagai sarana terakhir, upaya hukum terakhir itu adalah penegakan remedium. Betul sekali, Bung Ferdian. Artinya pidana itu menjadi instrumen terakhir. Nah, sebelum kita bicara tentang pidana, tentu kita harus melihat karena tadi di depan adalah perlindungan dan juga bahwa hukum lingkungan ini adalah administrative dependence crime. Artinya hukum pidana itu bergantung pada penegakan hukum administrasi. Nah, di dalam Undang-Undang 32 pertama ada hukum administrasi. Di dalam hukum administrasi kita mengenal ada istilah pejabat pemberi izin, dialah yang memberikan sanksi kepada badan usaha yang diduga melanggar
diduga melanggar dan atau melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Oh, tadi. Jadi limbah-limbah itu tadi. Ya, jadi kalau tidak, mengapa? Karena sebetulnya dengan adanya penegakan hukum administrasi secara filosofis ini lebih simpel, Bung Ferdian. Oke. Kenapa? Karena ketika pemerintah pusat menerbitkan izin, maka kita akan melakukan pengawasan. Pengawasan itu ada dua. Pengawasan yang sifatnya rutin, sebagaimana tercantum di dalam dokumen lingkungan, baik itu AMDAL ataupun UKL-UPL, atau pengawasan yang sifatnya insidentil. Nah, pengawasan insidentil ini bisa terjadi karena ada laporan dari masyarakat terhadap dugaan suatu pencemaran dan atau perusakan. Walaupun dia sudah dilakukan pengawasan yang sifatnya rutin, tapi kalau ada laporan dari masyarakat, maka seketika itu pejabat pengawas lingkungan hidup, baik di pusat maupun di daerah, baik kabupaten atau provinsi, akan melakukan pengawasan. Oh, saya ada punya pertanyaan gini, Bang Muhammad. Iya. Jadi, misalkan di tempat tinggal, Iya. di kawasan tempat tinggal pemukiman masyarakat, Iya. katakanlah jarak 100 meter Betul. ada sebuah industri, Betul. kemudian di dalam industri ini airnya tidak bagus nih, yang bisa mencemarkan Iya. ke beberapa rumah-rumah penduduk. Betul. Pertanyaan saya adalah, kalau kita mau mengadukan atau melaporkan ke mana? Nah, kalau masyarakat kan mungkin tidak tahu bahwa ini yang menerbitkan izin siapa. Iya. Jadi umumnya mungkin masyarakat tahunya ini ada dugaan pencemaran Iya. atau dugaan perusakan lingkungan. Betul. Nah, dia bisa melaporkan kepada pemerintah pusat. Kalau dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup, CQ, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke. Itu kalau di pusat. Tapi kalau memang itu Di satu kabupaten lah. masyarakat tidak tahu, bisa di Badan Lingkungan Hidup setempat atau Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Oh, Dinas Lingkungan Hidup ya. Iya. Oke. Atau dalam hal ini penyidik Polri pun bisa melakukan. Tetapi kadangkala penyidik Polri kalau masih ibaratnya ini masih fakta awal, belum terlalu jelas, biasanya dia akan memberikan rekomendasi untuk bahwa ini diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup setempat atau ke KLHK. Oke. Nah, pertanyaan saya ada lagi nih, Bang Muammar. Ya. Jadi, misalkan ada di satu tempat, Iya, oh itu airnya kok gitu ya, iya, iya, gitu kan, Iya. airnya mengandung pencemaran. iya. Nah, kemudian bisa nggak dia tiba-tiba penyidik Polri, baik sengaja ataupun nggak sengaja, membawa sampel atau orang itu dipanggil, ini ada temuan, bisa nggak? Pertama, di dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup, baik itu administratif, perdata maupun pidana, itu sifatnya scientific evidence. Oke. Jadi dalam hal patut diduga, misalnya ada, kita lihat ya secara awam itu melihat misalnya ini kok airnya merah gitu Iya. ya, atau airnya kuning karena itu kan mungkin ya dari kegiatan industri tekstil Betul. misalnya pewarnaan. Nah, penyidik Polri pun bisa melakukan pengambilan sampel, tapi tetap pengelolaan barang bukti dan alat bukti itu tidak boleh sembarangan, Bung Ferdian. Misalnya, kalau kita sekedar mengambil, kalau tidak ada kegiatan pengawetan terhadap air tersebut, alat untuk melakukan kalibrasi misalnya, atau orang yang mengambil sampel itu, katakanlah dia belum memiliki kompetensi, takutnya ketika nanti akan diproses, itu akan dilakukan, di-challenge oleh si perusahaan ini. Karena si penyidik atau pejabat yang mengambil sampling ini orang yang belum terlatih. Oh gitu. Ya, jadi proses penegakan hukum lingkungan hidup ini sangat saintifik. Mulai dari pengambilan sampel, terus pengawetan, sampai dia diserahkan kepada laboratorium, itu ada prosedurnya. Ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya, sehingga tidak merusak tatanan. Betul sekali. Oh, jadi tetap kewenangan itu tetap menjadi kewenangan penyidik di bawah Kementerian KLHK. Betul. Nah, ketika dia menjadi kewenangan penyidik Polri kan yang saya tahu ada Korwas tuh. Betul, Korwas ya, Korwas PPNS. Iya kan? Betul. Nah, itu gimana tuh korelasi dengan akhirnya ini pidana untuk dijalankan penyidik Polri? Iya. Jadi ada kasus ini, pertanyaan yang menarik, Bung Ferdian. Jadi sebetulnya di tahun 2014 itu
ada penyidikan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kasus pencemaran lingkungan hidup. Oke. Dalam hal ini kita sebut saja PTE Chevron. Ya. Nah, saat itu saya masih ingat tersangka dari PT Chevron itu, karena di dalam pasal 8, maaf saya lihat dulu sebentar ya, di dalam Undang-Undang 32 itu ada istilah penegakan hukum terpadu. Oke. Nah, penegakan hukum terpadu itu di bawah koordinasi menteri. Oke. Nah, pasal ini kemudian diuji materialkan oleh tersangka ini. Oke. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi itu menguatkan bahwa dalam hal tindak pidana asalnya adalah berkaitan dengan bidang lingkungan hidup, maka itu harus di bawah koordinasi menteri. Karena yang memang betul saat ini sudah ada pelatihan terkait dengan bagaimana penyidik di luar penyidik LHK itu melakukan pengambilan sampel, pengamanan barang bukti, pengawetan. Tetapi karena regulasinya di Undang-Undang 32 itu di bawah koordinasi Menteri LHK, maka nanti kaitan dengan Korwas penyidik itu ada hubungan koordinasi. Iya. Ada hubungan koordinasi, ada hubungan bantuan misalnya untuk pengambilan sampling. Teman-teman di penyidik Polri misalnya di satu wilayah belum punya kapasitas, maka kita bisa supervisi. Nah, begitupun sebaliknya. Misalnya kita akan melakukan kegiatan full bucket di satu wilayah yang kita indikasikan itu risiko tinggi. Oke, Nah, biasanya bentar. ya siap. Kita kasih tahu. Full bucket adalah pengumpulan bahan keterangan. Oke, betul sekali, Oke. Bung. Ya. Terus Jadi, full bucket terus ketika kita melakukan full bucket atau penyidikan di wilayah-wilayah yang kita anggap ini rawan, maka biasanya kita akan berkoordinasi dengan Korwas PPNS Bareskrim untuk bantuan pengamanan dan biasanya ya, berkaitan dengan teknis di lapangan begitu. Oh, jadi ketika ada bahasa yang tadi terpadu tadi, Iya. itu menjadi ranah kementerian. Betul. Dan dikuatkan dengan putusan MK. Betul. Gitu Bang Muhammad ya? Iya, betul sekali. Nah, kalaupun ada kasus-kasus seperti itu, maka yang penyidiknya adalah penyidik dari KLHK. Penyidik KLHK, ya. Yang berkoordinasi dengan penyidik Polri. Betul, betul. Oh, jadi baik penyidik KLHK bisa nggak bertindak sendiri? Penyidik Polri? Bisa saja, Bung. Bisa saja. Dalam praktek bisa, tetapi kan dalam konteks bagaimana hubungan kelembagaan, misalnya tadi, ketika di lapangan kan pasti ada dinamika-dinamika. Nah, itu tetap kita koordinasi dengan penyidik. Dalam hal ini Korwas PPNS di Mabes Polri. Begitu. Nah, kemudian tadi tentang administrasi nih, suatu hukum biar paham juga. Iya. Terkait hukum administrasi gimana, Bang Muhammad? Iya. Sanksinya kemudian agar itu tidak agar itu tidak menjadi satu pelanggaran hukum, gimana juga tuh Bang Muhammad? Ya, jadi di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 di situ ada jenis-jenis daripada sanksi administrasi. Pertama itu adalah teguran tertulis. Yang kedua adalah paksaan pemerintah. Yang ketiga pembekuan izin. Dan yang keempat ini adalah pencabutan. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari sisi pertama efektivitas, penegakan hukum administrasi itu sebetulnya sangat efektif, Bung Ferdian. Karena apa? Karena kita tidak bergantung pada penegak hukum yang lain. Kalau misalnya penyidikan, tentu kan di situ ada jaksa di situ, ada Korwas PPNS di situ. Tapi kalau misalnya pelaksanaan hukum administrasi tanpa ada koordinasi atau supervisi, karena kita yang memberikan izin, kita bisa memberikan katakanlah pembekuan atau pencabutan. Nah, itu kan yang sangat vital ya bagi suatu usaha ketika izinnya dicabut, sudah selesai. Nah, artinya dari sisi efektivitas, dan memang saat ini pasca Undang-Undang Cipta Kerja, penegakan hukum administrasi itu sangat didorong. Karena efektifnya itu, misalnya ada dugaan pelanggaran, diberikan teguran tertulis untuk melakukan perbaikan. Misalnya suatu perusahaan yang tadinya melakukan pembuangan langsung limbah ke sungai, misalnya begitu, dia diharuskan untuk membuat IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, itu adalah bentuk daripada sanksinya. Jadi kita memerintahkan kepada perusahaan dalam waktu misalnya 6 bulan harus melakukan pembangunan instalasi pengolahan air limbah.
Nah, itu kan bentuk daripada tegurannya. Nah, ketika dia tidak mentaati, kita bisa memaksa atau bahkan kita bisa melakukan pembekuan. Nah, ini kan lebih efektif dibandingkan nanti kalau kita melakukan penegakan hukum pidana. Kalau oke, secara administrasi begitu ya. Ya, Jadi yang dihukum, yang dikatakan diduga melanggar, Iya. berarti si badan usaha itu iya, atau badan hukum itu. betul. Kemudian, kalaupun secara pidana tadi, Iya. Bang Muhammad telah menjelaskan Iya. bahwa kalaupun dijatuhi sanksi pidana, maka si pelaku usaha itu. Ya. Nah, kalau perdata, Nah, sebetulnya kalau perdata ini ada dua skemanya, Bung Ferdian. Yang pertama ada penyelesaian sengketa di luar pengadilan, oke. ada penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Mm-mm. Nah, kalau di dalam hukum di dalam penyelesaian sengketa ini juga kita kenal dengan istilah strict liability. Oke. Artinya pertanggungjawaban mutlak ini hanya terkait dengan pencemaran akibat limbah bahan berbahaya dan beracun. Jadi ada suatu wilayah, satu daerah tercemar daripada kegiatan limbah B3. Nah, tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan, tapi kita tahu bahwa itu sumbernya dari PTA, kita bisa menerapkan prinsip strict liability itu. Tapi sifatnya untuk melakukan pemulihan. Gini, oke. Jadi, iya, perdata itu kan hukum privat. Betul. Tidak seperti pidana yang Betul, publik. Ya. betul. Negara menuntut si yang dikatakan diduga menyalahi aturan itu. Betul. Nah, kalau perdata kan Bang Ya. Amar nggak bayar utang sama saya gugat pengadilan, Ya. itulah utang dibayar selesai. Betul. Nah, kembali kepada hukum lingkungan, berarti siapakah yang menderita kerugian? Ya. Atau apakah tadi yang Bang Umar jelaskan bahwa yang dikatakan tadi strict liability bahwa jadi dia tidak perlu dibuktikan bahwa Iya. si perusahaan PTA ini Iya. yang melanggar, Iya. berarti dia memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar. Iya. Tapi kan seringkali tadi betul apa yang dikatakan oleh Bung Ferdian bahwa perdata itu kan sifatnya individu dengan individu yang Iya. lain. Tetapi dalam konteks hukum lingkungan kadangkala masyarakat kan kapasitasnya tidak sama dengan perusahaan. Ya. Masyarakat tidak paham apa itu limbah B3. Nah, maka dalam hal ini negara hadir Membantu masyarakat. mewakili masyarakat Oh. untuk mengajukan gugatan. Oh, jadi posisi pemerintah Iya, membantu masyarakat betul. untuk perusahaan ini karena limbah lu Iya, orang dirugikan karena pencemaran lingkungan, Betul. akhirnya rusak tercemar dan lain-lain, Betul. maka kompensasinya apa? iya. Nah, Iya. nanti dia itu bisa diselesaikan di skema di luar pengadilan. Kita bisa negosiasi. Kita katakanlah kita sudah menghitung misalnya ada dugaan tumpahan minyak Iya. di lepas pantai, misal dilakukan oleh perusahaan A. Nah, kita tentu tetap scientific evidence juga berapa luasan Oke, arealnya, berapa itulah. wilayah yang terdampak, dan masyarakat tidak bisa untuk Iya, menghitung iya, itu. iya. Nah, kita hadir, kita membawa ahli, si perusahaan juga dapat mengajukan ahli untuk katakanlah dia juga menghitung berapa sih nilai kerugian yang ditimbulkan akibat daripada tumpahnya minyak ini. Jadi ketika kita dari pihak pemerintah yang mewakili masyarakat, pihak perusahaan diskusi, wah perhitungan kami begini, itu bisa saling dengan berdasarkan pada saintifik itu. Gitu. Oh, jadi posisi pemerintah justru mau di posisi masyarakat ya. Betul. Oke, kalau misalkan ada administrasi Ya. kebijakan dari pihak pemerintah untuk si pelaku usaha Iya. akan dibuka dan lain sebagainya, ada SK-nya, maka kan yang menggugat kan si pelaku usaha menggugat yang membuat kebijakan dong. Dalam hal ini kalau itu kebijakan dari KLHK, itulah yang digugat. Betul. Makanya sidanglah kan gitu. Iya, iya. Nah, pidana juga demikian, Iya. gitu kan. Nah, tetapi kalau untuk perdata ini personal ke personal, malah posisi KLHK di sini justru membantu masyarakat gitu ya. Betul. Oke. Selain daripada pemerintah, di dalam Undang-Undang 32 juga kita mengenal dengan hak gugat organisasi lingkungan hidup, Bung Ferdian. Kayak Walhi. Betul. Jadi itu ada undang-undangnya ya? Ada. Jadi Walhi itu punya legal standing untuk menggugat
terhadap dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan akibat dari kegiatan suatu badan usaha atau korporasi. Itu diatur di mana undang-undang apa? Undang-Undang 32 tahun 2009. Oh, saya baru tahu nih soal kongko hukum. Menarik juga nih. Itu hikmahnya kita ketemu hari ini. Betul, betul. Iya, jadi yang saya pikir ya kalau saya kan advokat, dapat kuasa memang secara lisensi kita memang berpraktek. Betul. Siapapun yang memberi kuasa kita ya bisa untuk ya menggugat, melapor dan lain-lain gitu Betul, ya. betul. Dan memang yang menarik di sini ternyata di dalam undang-undang diatur organisasi lingkungan Betul. dapat mempunyai legal standing Iya. untuk mengajukan baik itu gugatan Iya. ataupun yang lainnya upaya Iya, hukum lah ya. Betul, betul. Oh, oke. Hanya dia ada persyaratan, dia minimal 2 tahun sudah bergerak di bidang lingkungan hidup. Oh. Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah Ada. tangganya dinyatakan jelas dia adalah organisasi yang concern terhadap lingkungan hidup gitu. Jadi dia harus memenuhi itu gitu. Iya, iya, iya. Dan Gitu. secara hukum itu kan leg spesialis ya. Iya, betul sekali, betul. Jadi dia betul. concern aja di situ kan. Betul, betul, Oke. betul. Oke, menarik juga nih diskusi atau kongko hukum dengan Bang Muammar. Siap. Dan kita sudah banyak dapat penjelasan, pengetahuan baik itu hukum lingkungan hidup dari sisi administrasi, Iya. perdata ataupun pidana ya. Nah, ini pidana belum Oke. belum nih Bung Oh, Ferdian. belum ya? Singkat ini Bung Ferdian. Pertama, Undang-Undang 32 atau di bidang lingkungan hidup dulu ya. Kita itu yang pertama kali melakukan praktek pemidanaan terhadap korporasi. Oke. Nah, nanti Bung Ferdian bisa cek di Google, ada korporasi asing yang melakukan kegiatan pembakaran hutan atau lahan di Provinsi Riau, yaitu PT ADI Plantation. Itu menjadi landmark decision, di mana korporasi itu dipidana. Oke. Jadi Undang-Undang 23 atau khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup sendiri itu menjadi pionir dalam penegakan pemidanaan korporasi. Nah, begitupun di Undang-Undang 32 tahun 2009 nanti akan lebih menarik mungkin di sesi selanjutnya nih, Bung Oke. Ferdian. Kita lanjut nih. Siap. Jadi nanti kita bicara bagaimana pertanggungjawaban koperasi, bagaimana pertanggungjawaban pengurus korporasi. Oke, menarik ini. Nah, kapan pengurus itu bisa bebas dari katakanlah dari dakwaan atau Oke. tuntutan, kapan suatu korporasi bisa Dinyatakan bersalah betul dengan syarat-syarat undang-undang itu ya. betul sekali, dan kita bisa lihat juga dari beberapa putusan-putusan hakim. Nah, kita juga nanti bicara apa delik formil, delik material itu Oke. semua jelas diatur di dalam Undang-Undang Iya, 32 iya. Bung Ferdian. Oke. Saya kira itu Bung Oke. Ferdian. Kalau gitu kita sudahi. Siap. Kira-kira kongko hukum kita kali ini dengan Bang Muammar yang juga praktisi hukum lingkungan dan sudah dijelaskan tentang administrasi perdata. Iya. Untuk pidana kita nunda dulu. Baik. Nanti kita lanjut lagi. Siap. Kita janjian lagi. Bisa lebih mendalam ini. Bisa lebih mendalam. Karena ini menarik nih. Siap. Delik formil, delik material, Iya. terjerat pidana atau bukan, ya Iya, kan? Nah, iya. itulah. Dan yang menarik adalah ini adalah sebuah korporasi. Betul. Kalau personal itu biasa. Iya. Nanti ada buku saya Bung Ferdian Oh, siap. tentang pidana korporasi. Oke, makasih Bang Muammar Siap. hukumnya. Semoga ini banyak mengedukasi masyarakat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you, Thank you. Koko.